Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryanto, BPS Suara Ali Utama, BPSDMD Jawa Tengah. Kali ini menyampaikan bagaimana di agenda 3 PKA yang akan kita lakukan. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa di dalam pembelajaran PKA ini tentu para peserta harus dikenalkan dengan tantangan organisasi. Jadi menurut hasil survei 5 tantangan yang paling banyak yang dihadapi oleh teman-teman ini, oleh para administrator maupun PNS adalah bagaimana tentang menghadapi perkembangan inovasi, ada tuntutan digitalisasi, kemudian pengembangan SDM, juga tentang tuntutan wawancara kerja yang lebih efisien dan membangun kemampuan kolaborasi dan yang mempengaruhi. Nah, tentu saja dari hal ini maka perlu kompetensi-kompetensi yang harus dibangun, harus berpikir inovatif, memiliki mindset berkembang, kemudian memiliki etika dan integritas, berpikir sistemik, dan juga penguasaan teknologi digital, komunikasi efektif, membangun kolaborasi, mengelola perubahan, dan tentunya juga bagaimana memecahkan masalah yang kompleks dan bagaimana memimpin transformasi digital. Tentu saja ini LAN telah mengeluarkan dasar hukum. Pertama, tentu saja mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, juga PP 11 Tahun 2017, yang untuk PP nomor 17 tahun 2020, juga Perlan nomor 5 tahun 2022, juga Perlan nomor 6 pengganti perubahan dari PP 20 tahun 2000, PP nomor 6 tahun 2022 bagaimana tentang pelatihan setelah kepemimpinan. Nah, juga ada yang baru tentu saja, keputusan Lembaga Pendidikan nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan, dan juga Keplan nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman pelatihan kepemimpinan struktural. Nah, lebih lanjut tentang tujuan PKA ini tentu saja di pasal 3 Perlan nomor 6 tahun 2019 harus dipahami bahwa penyelenggara PKA itu bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial di jabatan administrator. Bukan hanya skill, bukan hanya knowledge yang berkembang, tetapi juga attitude-nya. Lalu bagaimana agenda 3 tentang manajemen kinerja ini dalam organisasi? Jadi bagaimana hubungan kelembagaan, manajemen resiko, dan akuntabilitas kinerja, juga standar kinerja, pelayanan, dan manajemen penganggaran. Itu yang harus diketahui. Sekaligus bagaimana memanfaatkan teknik informasi, kemudian mereka bisa bekerja secara optimal, sehingga bagaimanapun juga maka dirangkum dalam agenda manajemen kinerja. Para peserta yang saya hormati, bahwa studi kurikulum ini ada pelatihan mata pelajaran inti, jadi melalui e-learning, experiential learning, dan klasikal, juga ada kelompok mata pelatihan dasar yang membuat agenda smart government, kemudian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan yang terakhir adalah bagaimana kita memanfaatkan kelompok mata pelatihan pilihan ini yang memuat agenda-agenda untuk menunjang pembelajaran aktual kepemimpinan ini. Berikutnya bagaimana ini pembagiannya, saya kira teman-teman sudah paham setelah belajar MOOC, tetapi yang terpenting lagi bagaimana learning journal yang baru ini. Setelah para peserta belajar mandiri, bisa mengetahui tentang kebutuhan peserta, berinteraksi dengan mentor, kemudian bagaimana kebutuhan peserta, kemudian bagaimana di e-learning itu ada sinkronus, ada asinkronus, dan kemudian juga bagaimana pendalaman agendanya, penugasan individu, ada penugasan kelompok yang harus dikerjakan, kemudian bagaimana membangun komitmen bersama di tempat kerja peserta, terus kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah, tantangan, komitmen yang harus dikonsultasikan dengan mentornya. Lalu kemudian pembelajaran klasikal tahap pertama, di mana di situ ada nyusun raku, kemudian
ada ujian ragu, kemudian setelah itu dilakukan stula. Setelah stula selesai, kemudian mereka mencari istilahnya bagaimana teman-teman itu bisa mencari ilmu di tempat stula itu. Ada lesson learn, kemudian dilakukan evaluasi akademik, kemudian diaktualisasikan di lingkungan kinerja ini. Hasil pembelajaran kelas ini kemudian diberikan klasikal yang kedua di tempat penyelenggaraan. Nanti teman-teman bisa menyeminarkan hasil-hasil aksi perubahan. Kemudian terakhir adalah laporan pengembangan digitalnya disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di agenda 1 tentu saja ada Kembang Pancasila, kemudian di agenda 2 tentang hubungan kinerja, dan di yang ketiga di manajemen kinerja. Di situ sudah terbagi dengan masing-masing. Nanti setelah dilakukan studi lapangan, kemudian juga di sana ada perumusan dengan kinerja organisasi yang ditemukan melalui identifikasi masalah, ada aksi perubahan. Kemudian mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan tentunya. Nah, ini pembagiannya di kelompok 1 ada akuntansi kinerja, manajemen kinerja, ada standar kinerja pelayanan, kemudian ada hubungan kelembagaan dan teknologi digital di kelompok 2, dan kemudian manajemen keuangan dan juga manajemen risiko. Inilah yang di agenda ini, di agenda 3 ini yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, kompetensi yang akan dicapai tentunya Bapak Ibu harus bisa melaksanakan ini semua dengan baik. Nah, bagaimana kerangka pikir proses pembelajaran mata pelajaran kita ini? Tentu bagaimana kita harus membaca tentang konsep akuntabilitas kinerja sehingga kita mampu membangun budaya akuntabilitas dan kemudian membangun juga akuntabilitas kinerja organisasi dan bisa melakukan sistem ini dengan baik. Nah, bagaimana peran administrator dalam pembelajaran ini? Jadi yang pertama, pentingnya peran yang jelas mengenai tujuan organisasi, semua staf harus tahu, kemudian bagaimana komunikasikan dan seterusnya. Dan yang kemudian apa sih yang paling penting? Konsepsi komunikasi dan komunikasi dengan atasan. Nah, bagaimana transformasi birokrasi di manajemen kinerja, harus tahu tentang grand design reformasi birokrasi, tentang bagaimana rule base-nya birokrasi, kemudian performance birokrasi dengan dinamik birokrasi, dan bagaimana ketika kita harus menjadi pemerintahan yang berkelas dunia. Berikutnya, siklus manajemen kinerja, ada perencanaan kinerja, ada pengukuran kinerja, ada pelaporan kinerja, dan juga ada evaluasi pemanfaatan informasi kinerja yang didasarkan pada IQ masing-masing. Nah, kerangka berpikir proses pembelajaran mata kelembagaan bagaimana hubungannya dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, bagaimana dengan keuangan negara, harus ada dana bagi hasil, ada DAU, DAK, dan seterusnya Bapak Ibu juga harus tahu. Kemudian bagaimana manajemen keuangan ini harus didalami oleh masing-masing. Nah, proses perencanaan bangunan sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, nah bagaimana gerakan secara politik, demokratik, partisipatif, top down, dan bottom up planning. Kemudian bagaimana manajemen risiko, Bapak Ibu harus tahu apabila dirasakan risiko apa yang harus dihadapi, lalu selanjutnya bagaimana. Nah, desain pembelajaran ini tentu saja 4 hari belajar ini, yang pertama diarahkan pada tugas individu yang ada ketika masih ada di MOOC. Tugas kelompok juga demikian pula. Nah, proses pembelajarannya nanti baik itu ketika tugas individu, silakan Bapak Ibu menyusun strategi penilaian, kemudian di sana ditugasi pada hari pertama, di hari ke-16 ini bagaimana kemudian menganalisis baik dengan Astrid, kemudian dengan Star Model. Nah, hari kedua di hari ke-17 tentu saja bagaimana Bapak Ibu memaparkan, kemudian kelompok maupun individu bisa mengambil dari salah satu individu. Demikian juga pada hari ketiga, hari ke-18, Bapak Ibu juga harus memperbaiki, yang kemudian ada overview tentang mata pembelajaran yang sedang dilakukan, baik itu manajemen keuangan dan manajemen risiko. Nah, berikutnya di hari keempat, hari terakhir dari pembelajaran hari ini atau hari ke-19, tentu saja di overview semuanya dan bisa dilakukan dengan menyusun
bagaimana melaporkan e-rejoining dan juga seterus dengan itu. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.